Oke, jadi kita akan bahas hari ini kita akan bahas fenomena pemodelan fenomena biologi. Dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendekatan sistem. Jadi kemarin kita sudah bahas ini. Jadi bagaimana kita mendefinisikan suatu sistem itu dengan melakukan pendekatan sistem, di mana kita mulai dari analisis kebutuhan. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan fenomena fisik atau fenomena alam dan fenomena sosial. Jadi kalau fenomena fisik atau fenomena alam itu adalah fenomena yang terjadi di alam tanpa ada campur tangan dari manusia. Jadi bagaimana sistem alam itu berproses. Ada fenomena sosial. Nah, fenomena sosial itu adalah fenomena yang ada hubungannya dengan campur tangan manusia, di mana peranan dari manusia sangat berpengaruh terhadap proses yang terjadi pada sistem tersebut. Jadi ada dua hal nanti kita akan bahas, ada fenomena fisik atau alam dan fenomena sosial. Nah, tahapan bagaimana kita mendefinisikan sistem alam maupun sistem sosial yang akan kita modelkan. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan. Jadi, di analisis kebutuhan itu, kita sebetulnya intinya adalah menentukan tujuan daripada sistem atau model yang akan kita buat. Karena kalau kita menggunakan pendekatan sistem, fokus utamanya adalah berbasis pada pencapaian tujuan. Intinya di situ. Jadi segala sesuatunya ke arah pencapaian tujuan. Misalnya kemarin kita bahas mengenai analisis kebutuhan itu, kita kalau fenomena sosial, maka kita mengidentifikasi stakeholder-nya. Siapa yang berperan atau yang berkepentingan dalam sistem tersebut. Maka kita identifikasi itu siapa yang menjadi orang-orang yang berkepentingan di sana. Ada pemerintahan, ada petani. Kemarin kita bahas mengenai produksi padi misalnya. Ada pemerintah, ada petani, ada pedagang, ada masyarakat. Nah, nanti di sana kita menganalisis kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing dari stakeholder itu. Nah, setelah itu kita rumuskan apa tujuan utamanya dari sistem itu. Misalnya, kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana kita menyiapkan padi agar padi tersebut tidak defisit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, malah harusnya berlebih supaya kita bisa melakukan ekspor misalnya seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah itu, untuk menyediakan padi agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana di sana ada pengaruh pertumbuhan dari masyarakat, ada bagaimana jumlah konsumsi dari masyarakat, ada jumlah lahan dan lain-lain. Banyak komponen yang kita bahas kemarin ya. Saya harap masih ingat. Nah, kemudian berdasarkan kebutuhan-kebutuhan itu dan kita sudah menetapkan tujuan dari sistemnya, maka kita melakukan formulasi masalah. Formulasi masalah itu adalah kita melihat apakah ada kebutuhan yang sinergis dan antagonis. Kalau yang sinergis itu tidak menjadi permasalahan, tapi kalau ketika kita menemukan kebutuhan yang antagonis, maka itulah yang menjadi permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan itulah yang kita identifikasi. Nah, kemudian baru setelah itu kita melakukan identifikasi sistem. Identifikasi sistem itu adalah sebetulnya disebut dengan membuat causal loop. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat causal loop. Causal loop itu bagaimana hubungan parameter-parameter dari setiap stakeholder itu saling berinteraksi. Nah, berdasarkan hubungan saling interaksi itu, maka kita bisa melihat ada yang interaksinya positif, ada yang interaksinya negatif. Kita melihat kalau misalnya interaksinya positif berarti kan sinergi.
Tapi kalau yang negatif maka itu berkebalikan. Nah, setelah itu baru dibuat pemodelannya. Nah, pemodelan itu adalah kita mendefinisikan interaksi antara parameter-parameter tersebut. Kalau bagaimana pengaruh dari faktor A terhadap faktor B. Nah, ini bisa sifatnya matematis nanti. Nah, matematisnya bisa yang sifatnya formulatif, matematik. Kalau dia mempunyai hubungan matematik, bisa juga yang sifatnya hanya perkalian, pengurangan, atau dan lain-lain. Nanti kita lihat. Jadi, setelah kita membuat causal loop, maka kita mendefinisikan interaksi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, kemudian setelah modelnya jadi, maka kita running. Nanti kita bahas juga. Ini saya berikan gambaran terlebih dahulu. Kita running, hasilnya kita bandingkan dengan data real. Data real. Nah, apakah berdasar dari data real itu kita apakah datanya itu bisa diverifikasi, bisa divalidasi? Tidak. Berbeda signifikan? Tidak. Kalau misalnya valid, berarti kalau ketika kita bandingkan dengan data real, maka model itu sudah model yang valid dan terverifikasi. Baru kita implementasikan. Nah, nanti pada saat kita implementasikan, kita kan kita kan ingin mengatasi permasalahan agar tercapai tujuan. Nanti kita membuat semacam skenario-skenario, di mana skenario itu adalah sebagai salah satu untuk memecahkan masalah dan untuk pencapaian tujuan. Nanti ada skenario 1, skenario 2, skenario 3. Nah, itulah yang nanti kita akan buat. Nah, bagaimana cara membuat skenario nanti kita akan bahas. Baik, sebelum itu kita akan, jadi itu saya refleksi dari yang kemarin, dari pendekatan sistem. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu pemodelan fenomena biologi. Jadi, bagaimana kita melakukan pemodelan fenomena biologi. Nah, meskipun kita berbicara fenomena biologi, pandangan kita kalau kita berbicara biologi itu kan kadang-kadang kita mengeluarkan manusianya, tapi kita akan bahas dua-duanya, manusia bagian dari lingkungan dan bisa saja hanya lingkungan saja yang akan kita lihat, tergantung bagaimana kita mendefinisikan sistem yang akan kita modelkan, ya. Jadi kita akan membahas fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi sistem kalau tertutup itu ini berarti outputnya tidak memberikan impact terhadap outputnya. Contohnya ketika jam tangan itu meskipun baterainya berkurang energinya menyebabkan si putarannya melambat dan menyebabkan waktunya telat, outputnya tidak memberikan dampak pada inputnya, sehingga tidak ada sistem feedback, tidak ada kontrol supaya dia tidak terlambat. Tapi kalau yang terbuka itu maka ada feedback dari output terhadap input. Misalnya contohnya AC. AC itu kalau kita set suhunya 19 derajat Celcius, maka dia akan nyala untuk mendinginkan suhu. Tapi ketika suhunya sudah mencapai 19, maka listriknya mati, tidak mendinginkan. Kemudian ketika suhunya naik lagi menjadi 20, AC-nya nyala lagi supaya mempertahankan suhu 19 derajat Celcius. Jadi itu ya. Jadi ada tertutup, ada terbuka. Kalau tertutup itu tidak ada feedback dari outputnya. Tapi kalau terbuka ada feedback. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai model. Jadi model itu adalah sebetulnya bagaimana kita menyederhanakan sistem yang akan kita pelajari dengan membuat satu model. Kenapa kita harus sederhanakan sistem itu? Sistem itu kita sederhanakan kenapa? Karena pertama, supaya kita memahami sebetulnya proses apa yang terjadi dalam sistem itu. Kita sederhanakan. Nah, setelah kita memahami prosesnya, maka kita tahu
sistem itu, maka kita bisa melakukan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sistemnya kita sederhanakan, kita buat model. Nah, modelnya itulah yang akan kita gunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dengan simulasi model itu, maka kita bisa juga menggunakan sebagai alat untuk membuat pengambilan keputusan. Keputusan apa yang paling terbaik, itu kita bisa simulasikan dalam model yang kita buat. Jadi, supaya mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Karena pada prinsipnya ketika kita berbicara sistem, banyak kepentingan di situ, dan kita harus mencoba seoptimal mungkin mengakomodasi kepentingan yang ada di sana. Jadi, makanya kita membuat model, dan kita mensimulasikan keputusan kita, responnya apa, nah itulah yang akan kita gunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Skenario mana yang paling baik, nanti itu dilihat dari hasil simulasi di pemodelan tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara model, kurang bagus ini gambarnya. Model itu ada yang sifatnya fisik, ya, ada yang sifatnya matematik, ada yang sifatnya computerized. Nah, kalau fisik itu artinya bentuknya real. Jadi model itu kan sebetulnya penyederhanaan dari satu sistem. Misalnya kita yang fisik, misalnya mobil, Anda sering kan mencari mobil prototype, mobil PW yang klasik-klasik, itu hanya ukurannya saja yang diperkecil. Tapi dari segi pintunya, jendelanya itu sama persis dengan aslinya. Itu yang disebut dengan model fisik. Jadi miniatur-miniatur itu contoh adalah model fisik. Ada miniatur perahu, miniatur mobil. Untuk arsitektur, mereka membuat maket. Maket itu pun adalah model fisik. Jadi nanti itu sebagai contoh bagaimana ketika membuat rumah disesuaikan dengan maketnya. Karena ukurannya pun hanya sifatnya menggunakan skala, diperkecil. Ada yang disebut model matematik. Nah, model matematik ini adalah model yang dia menggunakan hubungan antar variabelnya dengan menggunakan formulasi matematik. Ada yang model komputer, nah ini computerized, jadi ini sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, kalau yang fisik itu sifatnya ada yang sifatnya statik, ada sifatnya dinamis. Jadi maksudnya dinamis statik itu adalah dia tidak berubah selama perubahan waktu. Jadi selama perubahan waktu tetap saja dia tidak berubah. Waktu tidak mempengaruhi dari model statik. Tapi kalau dinamik, variabel waktu itu menyebabkan perubahan pada modelnya. Nah, semuanya ini ada statik, ada yang dinamik. Nah, akan tapi yang kita bisa simulasikan itu adalah yang model matematik, baik statik maupun dinamik. Sementara yang komputer adalah yang dinamik. Jadi kita akan simulasikan itu. Nah, kalau kita berbicara model, kemarin pada saat perkuliahan yang kedua, kita sudah membahas mengenai bagaimana pemikiran strategis. Ya, pemikiran strategis itu adalah kemampuan kita untuk melakukan aktivitas kognitif, kemampuan kita melakukan aktivitas berpikir untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kalau ketika kita berpikir mencapai satu tujuan, maka kita harus tahu permasalahannya apa. Kalau kita hanya melihat permasalahan permukaannya, maka kita tidak bisa mencari solusi untuk semua permasalahan yang ada. Dan kadang-kadang itu menjadi suatu keputusan yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam proses berpikir strategis itu, kuncinya adalah bagaimana kita memahami permasalahan sedetail-detailnya. Karena kita mempunyai pengetahuan permasalahan yang sedetail, maka kita bisa mencari solusi yang terbaik. Kemarin saya waktu perkuliahan kedua kita bahas bagaimana ilustrasi memahami permasalahan itu. Jadi ada fenomena gunung es yang waktu itu sudah saya bahas,
Bahwa ada orang yang melihat es itu hanya di atas permukaan air saja. Ada yang melihat esnya itu hanya dengan snorkeling, jadi sebagian besar di atas permukaan air, sebagian kecil di bawah permukaan air. Ada yang menyelam, ada yang pre-diver. Kalau pre-diver berarti dia sampai melihat sampai ke bawah. Jadi bisa melihat fenomena gunung es itu yang ada di atas permukaan air dan ada di bawah permukaan air sampai bawah. Nah, yang pre-diver itulah yang mempunyai kemampuan berpikir strategis yang paling baik. Kenapa? Karena dia bisa melihat semua gunung es itu. Itu juga kita. Kalau kita ingin memecahkan permasalahan, maka kita harus tahu permasalahannya secara utuh. Nah, ini saya menggambarkan ada gambar gajah nih. Jadi ada ceritanya ada orang buta yang ingin mendeskripsikan gajah. Gajah itu seperti apa sih? Karena dia tidak bisa melihat, maka ada yang megang gadingnya, telinganya. Oh, gajah itu kayak lembaran-lembaran, kayak kuping yang besar. Ada orang buta yang memegang gajah itu hanya belalainya saja. Oh, gajah itu kayak ular, tapi ukurannya besar. Ada yang megang kakinya saja. Oh, kayak tiang, begitu. Nah, ini ilustrasi bagaimana orang itu mendefinisikan model. Kalau Anda melihat fenomena itu, maka model Anda ketika menggambarkan model gajah akan salah. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin untuk membuat satu model, maka tadi harus berpikir strategis, harus tahu permasalahannya secara utuh. Maka ketika kita mendeskripsikan atau memodelkan sistem yang akan kita modelkan, Anda itu sudah model yang Anda buat itu sudah sesuai dengan realnya. Jadi ketika Anda ingin memodelkan gajah, ya harus diketahui semua itu sehingga kita bisa melihat modelnya seperti apa. Jadi itulah ilustrasi kita dalam membuat pemodelan. Jadi kita harus mengetahui persis permasalahannya, mengetahui persis sistemnya, sehingga kita bisa mendefinisikan modelnya seperti apa. Jadi kalau hanya sebagian, maka model itu tidak sama dengan realnya. Nanti ketika disimulasikan, akan jauh dengan model atau dengan data real yang kita dapatkan. Sehingga ketika divalidasi, tidak valid modelnya. Jadi utamanya adalah bagaimana kita melihat permasalahan itu, melihat model itu secara utuh, agar kita bisa mendefinisikan model secara baik. Nah, jadi intinya model itu adalah bentuk penyederhanaan dari sistem. Jadi sistem itu disederhanakan, kemudian berdasarkan sistem itu kita akan mencari solusi dari permasalahan yang akan kita kerjakan. Jadi sistem itu harus mewakili permasalahan yang akan kita selesaikan dan disederhanakan. Tujuannya adalah untuk mudah memahami. Jadi ada permasalahannya itu dibuat suatu sistem, kemudian kita modelkan, kemudian dengan model yang sudah kita verifikasi, maka kita lakukan simulasi, maka kita cari solusi yang terbaik untuk pemodelan dan untuk permasalahan yang akan kita bahas. Nah, ini contoh-contoh tadi model fisik ya. Model fisik ini ada rumah, ada perahu, ada kapal. Ini adalah contoh model fisik. Nah, ini model matematik, ini model fisik, ini model matematik. Nah, ini yang disebut dengan causal loop tadi. Causal loop itu adalah, jadi ini causal loop fenomena sosial, fenomena alam. Ada yang tahu nggak? Tadi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena sosial atau fenomena alam. Ada yang tahu? Ayo. Ya. Kalau Ya, izin menjawab, Bapak. Ya.
Fenomena alam itu fenomena yang terjadi di alam tanpa ada campur tangan manusia, Pak. Jadi kalau ini maksudnya sosial atau alam? Sosial. Sosial. Kenapa? Karena ada beban limbah. Akibat dari ada hotel kan dibuat manusia. Iya, betul. Bagus sekali, Puji. Jadi ini salah satu bentuk fenomena sosial. Karena di sana ada peranan manusia yang berperan untuk terhadap sistem tersebut. Meskipun di sana tidak disebutkan profesinya, tapi sebetulnya dia berperan di sana. Sehingga ini adalah salah satu fenomena sosial. Jadi yang nanti kita kausalupkan itu bukan profesinya, bukan stakeholdernya. Nanti harus diperhatikan ya. Yang kita bikin kausalup itu adalah parameter-parameter yang akan kita modelkan. Ya. Jadi meskipun di sini tidak ada orangnya, tidak ada petani, tidak ada pemilik hotel, tapi sebetulnya ini adalah fenomena sosial, karena yang dikausalupkan itu, dibuat kausalup itu adalah variabel atau parameternya. Jadi ada yang tadi saya tunjukkan, ada yang sifatnya positif, misalnya nih pertanian ini bisa meningkatkan beban limbah, semakin tinggi pertaniannya, semakin tinggi beban limbahnya, karena di sini menghasilkan limbah yang lebih banyak. Begitu juga populasi, semakin tinggi, semakin banyak populasinya, maka akan menyebabkan timbulnya beban limbah yang makin tinggi. Nah ini, jadi ini yang disebut dengan kausalup. Ini yang negatif nih, ini yang meningkatkan, ini yang menurunkan. Beban limbah ini bisa menyebabkan penurunan indeks kualitas. Indeks kualitasnya semakin rendah. Begitu. Nah ini nanti Anda harus membuat ketika mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, maka kalau fenomenanya fenomena sosial, maka Anda melihat stakeholdernya, kemudian stakeholdernya itu Anda lihat kebutuhannya apa. Nah kebutuhan itu maka dibuat parameter-parameter ini. Misalnya ini pariwisata hotel, dia memerlukan lahan untuk pariwisata hotel. Jadi yang dibuatkan kausalup itu adalah parameter-parameter yang akan kita simulasikan. Nah ini adalah hasilnya. Nanti kita simulasikan, hasilnya berupa grafik-grafik, bisa dibentuk dalam bentuk grafik, bisa dibentuk dalam bentuk tabel. Nah kita akan bahas tadi barusan kita baru intermezzo mengenai apa itu pemodelannya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai fenomena. Fenomena itu ada sesuatu yang dapat kita lihat, dapat kita alami, dan dapat kita rasakan. Atau sesuatu yang bisa kita observasi. Jadi, ketika kita melihat fenomena itu, maka kita bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan, dan kita bisa observasi. Pada prinsipnya ada dua, fenomena fisik atau alam, di mana di sini tidak melibatkan campur tangan manusia. Contohnya apa yang termasuk fenomena fisik? Misalnya gini, di suatu hutan ada proses predasi. Misalnya ada harimau makan rusa. Maka apa yang terjadi? Maka populasi harimau dan rusa itu mengalami dinamika. Ketika rusanya naik, maka harimaunya juga naik. Ketika rusanya turun, harimaunya masih naik, kemudian turun. Nah itu di sana tidak ada campur tangan manusia, sehingga itu disebut dengan fenomena alam. Atau sifatnya fenomena yang ada di dalam tubuh, misalnya bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh itu, bagaimana proses pengaruh tekanan dalam tubuh dari setiap jaringan. Nah itu fenomena alam. Sementara fenomena sosial ini melibatkan aktivitas dari manusia. Nah, sebetulnya fenomena itu terdiri dari dua. Yang disebut dengan struktur. Struktur itu adalah pembentuk fenomena.
Yes. Struktur itu adalah pembentuk fenomena yang tadi yang disebut dengan causal loop. Jadi ketika Anda ingin melihat suatu fenomena, maka Anda harus bisa mengidentifikasi strukturnya. Anda harus membuat causal loop-nya. Yang kedua, fenomena itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah bagaimana output atau besaran variabel yang dihasilkan oleh sistem itu. Jadi fenomena itu ada dua hal, ada struktur, maka Anda harus bisa membuat causal loop tadi. Perilaku itu adalah output yang dihasilkan atau besaran. Nanti ketika kita running model, maka kita melihat perilakunya. Jadi sebetulnya pemodelan itu adalah bagaimana kita memahami struktur dalam sistem dan perilaku sistem. Jadi pemodelan itu, kita memahami strukturnya, kemudian kita memahami perilakunya. Nah, ini contoh nih. Ini adalah salah satu fenomena alam, di mana di sini ada serigala, di sini ada kelinci. Jadi parameternya apa? Ini adalah stakeholder-nya nih. Kelinci dan serigala itu adalah stakeholder-nya. Yang Anda harus buat causal loop itu adalah parameternya atau variabelnya. Apa parameternya? Misalnya ini kesuburan dari tingkat kesuburan dari kelinci, tingkat kelahiran dari kelinci, tingkat kematian dari kelinci. Kemudian begitu juga sama dengan serigala, tingkat kesuburan dari serigala, tingkat kelahiran dari serigala, tingkat kematian. Kemudian ini yang akan kita simulasikan. Populasi dari serigala ini akan mempengaruhi tingkat kematian dari kelinci. Nah, ini yang menyebabkan populasinya turun dan naik. Dan ini yang menyebabkan karena kematiannya makin tinggi, menyebabkan tingkat kematian serigala pun makin tinggi. Inilah yang akan menyebabkan populasi itu seperti ini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini yang disebut dengan struktur. Struktur itu adalah unsur-unsur pembentuk fenomena. Jadi kita harus membuat causal loop dari unsur-unsur ini. Nanti Anda harus lihat bagaimana tingkat kesuburan itu terhadap tingkat kelahiran. Ini pengaruhnya positif. Tingkat kelahiran terhadap populasi, ininya positif. Tingkat populasi terhadap kematian, bagaimana? Nah, ini Anda harus membuat strukturnya. Begitu juga yang serigala, hubungan antara serigala dengan kelinci, Anda buat strukturnya dalam bentuk causal loop. Sementara nanti hasilnya ini adalah perilakunya. Perilakunya ini adalah hasil simulasi ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Tadi ada yang nanya? Silakan kalau ada yang nanya. Bapak? Ya. Bapak, saya ingin bertanya. Silakan. Tadi kan masalah itu dapat dimodelkan ya Pak. Mm-mm. Nah, masalah yang seperti apa sih Pak yang syaratnya gitu yang dapat dijadikan model gitu Pak? Dibentuk modelnya gitu. Karena kan biasanya ada masalah yang sulit untuk dimodelkan atau yang seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti apa yang bisa dimodelkan? Sebetulnya semua bisa dimodelkan. Nah, ketika kita memodelkan, maka kita harus bisa memahami sistem yang akan kita modelkan itu. Semuanya bisa dimodelkan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami struktur dan perilaku daripada sistem itu. Misalnya kita ingin memodelkan memodelkan bagaimana kita menyiapkan padi, beras untuk masyarakat Indonesia. Maka Anda akan memodelkan proses produksi dan konsumsi padi negara Indonesia, di mana populasinya
populasi warga negara Indonesia. Lahan populasi dari yang ada di negara Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, apakah itu bisa dimodelkan? Bisa. Selama Anda bisa mendefinisikan sistemnya, maka Anda bisa memodelkan. Begitu. Selama Anda bisa mendefinisikan modelnya, Anda bisa memodelkan itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana Anda mendefinisikan. Jadi, meskipun areanya luas, Indonesia begitu, tapi kalau Anda bisa mengidentifikasi variabel-variabel utama, kemudian Anda bisa menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka Anda bisa memodelkan. Bukan berarti kalau satu Indonesia harus bisa detail, tidak, karena pendekatan sistem itu lebih mengarah kepada bagaimana kita melihat struktur dan perilaku yang berpengaruh terhadap tujuan yang akan kita capai. Begitu. Gitu ya. Jadi intinya adalah Anda bisa mendefinisikan sistemnya atau tidak. Kalau Anda bisa mendefinisikan sistemnya, maka Anda bisa membuat modelnya. Ada lagi yang tanyakan? Baik, ini saya lanjutkan nih contoh dari fenomena sosial, di mana fenomena sosial ini contohnya adalah kebutuhan air. Jadi Anda harus mengidentifikasi variabel-variabelnya dan menghubungkan, membuat causal loop, kemudian ini adalah strukturnya, kemudian nanti ini perilakunya. Ini adalah bentuk penerjemahan dari causal loop ke dalam diagram flow nanti. Ini adalah dari causal loop ini nanti diterjemahkan ke dalam aplikasi berupa seperti ini. Nanti kita akan bahas minggu depan bagaimana Anda menerjemahkan causal loop yang Anda buat ke aplikasi pemodelan. Jadi intinya ini, jadi bagaimana pemecahan masalah menggunakan pendekatan sistem itu, jadi kita pertama harus mengidentifikasi sistemnya. Selama Anda bisa mengidentifikasi sistemnya, maka Anda bisa memodelkan. Semakin rumit, ya sebetulnya gini, ada sistem yang rumit, ada yang sistem, jadi kalau misalnya, kalau kita lihat ternyata variabelnya begitu banyak. Tapi selama Anda bisa menyederhanakan, sehingga Anda bisa memahami perilaku sistem itu, maka itu bisa dibuat modelnya. Bukan berarti sistem yang rumit itu sistemnya model yang baik, tidak. Malah yang paling bisa Anda sederhanakan, tapi bisa mewakili perilaku dari sistem, maka itu yang model yang baik. Jadi sistem itu kita modelkan, kemudian kita jadi pemodelan itu bisa berupa fisik, bisa berupa matematis. Nanti kalau yang matematis bisa digunakan untuk membuat suatu solusi. Nah, solusi itu dari pertimbangan kita bagaimana hasil simulasi dari model itu. Nah, kalau yang sistem yang menggunakan sistem aktual bisa saja dilakukan, cuma biasanya lebih kompleks. Nah, jadi intinya bagaimana kita memecahkan permasalahan dengan pendekatan sistem itu. Jadi kita memahami situasi permasalahannya, memahami sistemnya, kemudian sistemnya itu dibuat model, nanti modelnya diverifikasi, kalau modelnya sudah valid dan terverifikasi, maka kita simulasikan. Dan kita membuat skenario-skenario untuk model ini. Skenario-nya apa? Kemudian Anda simulasikan. Output yang paling baik, skenario yang menghasilkan output yang lebih baik, itulah solusi yang terbaik dari yang bisa digunakan untuk pembuatan keputusan. Ya. Tapi intinya adalah penggunaan sistem itu kita harus memahami sistemnya, kemudian Anda sederhanakan dalam bentuk model,
dan harus terverifikasi dan valid, kemudian nanti disimulasikan. Jadi intinya bahwa model itu harus sifatnya representatif. Representatif itu adalah menggambarkan sistem yang sebenarnya, meskipun sifatnya sederhana, tapi bisa menunjukkan perilaku yang sama dengan model dengan sistem aktualnya. Jadi intinya yang utamanya adalah perilakunya yang sama. Meskipun nanti komponen unsurnya sebetulnya yang di real itu sangat kompleks, tapi kalau Anda bisa membuat struktur atau unsur yang dibuat menjadi lebih sederhana tapi menghasilkan perilaku yang sama, itu representatif. Kemudian bermanfaat, tentunya kalau dia bisa tervalidasi, terverifikasi, bermanfaat, dia akan bisa digunakan. Kemudian mempertimbangkan biaya dan kerangka waktu. Jadi sama pada prinsipnya ketika kita melakukan pemodelan, kita akan ada keterbatasan dalam sumber daya, baik biaya orang maupun waktu, maka pemodelan itu harus bisa sederhana tapi bisa menunjukkan perilaku dari sistem itu, sehingga dapat digunakan sebagai simulasi untuk skenario-skenario yang akan kita luncurkan untuk memecahkan permasalahan. Nah ini, jadi intinya sebetulnya begini, pendekatan sistem itu sifatnya lebih ke holistik, bukan reduksi. Jadi kalau Anda penelitian di biologi begini, Anda ingin memproduksi enzim dari suatu bakteri. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan sistem, maka Anda harus mengidentifikasi ketika bakteri itu menghasilkan enzim, apa yang dibutuhkan bakteri itu? Oh, temperaturnya harus baik, nutrisinya harus baik, kadar airnya harus baik, tingkat pencahayaannya harus baik. Jadi begitu banyak variabel sebetulnya yang berpengaruh terhadap produksi enzim oleh bakteri itu. Nah, yang pendekatan sistem lakukan adalah mencoba membuat optimasi dari beberapa variabel itu, sehingga melihat berdasarkan skenario-skenario yang kita buat, mana produksi enzim yang paling baik dari variabel-variabel yang ada yang disimulasikan disimulasikan pada saat yang sama. Jadi bakteri itu dipengaruhi variabel-variabel yang banyak disimulasikan. Dia akan menghasilkan satu produk enzim, mana yang paling baik dari skenario yang kita buat, itu variabel itu. Kalau yang reduksisionisme seperti yang biasa kita lakukan, kalau Anda melakukan penelitian mikrobiologi misalnya, maka Anda akan kesulitan membuat kombinasi dari begitu banyak variabel. Maka yang dilakukan Anda melakukannya penelitiannya, kalau gitu saya suhu aja penelitiannya, di pengaruh suhu terhadap produksi enzim. Yang lainnya dianggap tidak berpengaruh. Pengaruh dari nutrisi terhadap produksi enzim, itu yang dilakukan oleh kita reduksinisme. Jadi melihat satu persatu variabel pengaruhnya terhadap produksi enzim. Tapi kalau pendekatan sistemik itu menggunakan secara holistik. Jadi semua variabel akan dilihat pengaruhnya terhadap bakteri tersebut dalam memproduksi enzim. Nah, bagaimana Anda membuat pendekatan sistem itu? Nah, tentunya Anda harus mencari informasi, mencari data. Misalnya, kalau Anda ingin mensimulasikan suatu pendekatan sistem untuk produksi enzim, Anda akan mengambil beberapa variabel, ada suhu, ada nutrisi, ada kelembaban, ada banyaknya air. Nah, Anda cari itu jurnal yang sifatnya reduksiisme, pengaruh suhu, pengaruh ini. Nah, nanti Anda buat hubungan dari macam-macam variabel tersebut terhadap bakteri itu dalam proses produksi enzim. Anda buat modelnya. Nah, Anda buat hubungan karena Anda sudah mempelajari jurnalnya tersebut, maka Anda bisa menghubungkan pengaruh dari suhu terhadap produksi enzim, pengaruh dari kandungan air, pengaruh dari sumber nutrisi, maka Anda modelkan tuh. Anda simulasikan secara bersama-sama. Anda buat skenario-nya
skenario 1 pH-nya sekian, suhunya sekian, nutrisinya apa, kandungan airnya apa. Anda simulasikan secara bersama-sama bagaimana produksi enzimnya. Anda buat beberapa skenario. Nanti Anda bisa melihat skenario mana yang bisa menghasilkan produksi enzim yang paling baik. Tapi itu mendekati sistem real yang sebetulnya, karena real sebetulnya bakteri itu tidak satu-satu dipengaruhinya oleh suhu saja, tidak. Ketika di lingkungan dia pengaruhnya secara simultan dari semua variabel. Nah, dengan menggunakan pendekatan sistem ini sebetulnya kita mensimulasikan kondisi real yang ada di alam dengan sebenarnya. Maka hasilnya itu diharapkan bisa mendekati real yang terjadi. Nanti ketika Anda mempelajari bioproses, Anda bisa mengetahui persis skenario apa yang paling baik untuk proses produksi enzim tersebut dalam skala yang besar, dalam skala komersialisme, begitu. Jadi itu perbedaan antara pendekatan reduksionisme yang biasa kita lakukan dengan pendekatan sistem. Nah, jadi intinya tadi ini sudah sama dengan pendekatan sistem. Jadi kita ingin mengetahui sistem yang nyata, kemudian kita kita melakukan pendekatan sistem, kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita melakukan formulasi modelnya, parametrisasinya, validasi model, kemudian baru diimplementasikan. Jadi kalau hasil dari simulasi itu kemudian dibandingkan dengan data realnya tidak berbeda signifikan, maka modelnya tervalidasi. Nanti untuk proses bagaimana kalau ingin membuat produksi yang massal, maka kita bisa menggunakan model itu untuk mensimulasikan perlakuan apa yang perlu dilakukan agar bisa dihasilkan produksi yang massal. Nanti ada intervensi volume bakterinya, intervensi dari volume nutrisinya agar enzimnya bisa dihasilkan dalam produksi yang massal. Jadi itu ini adalah analisis kebutuhan formulasi masalah dan tahapan implementasi tadi. Saya ingin sedikit untuk menjelaskan mengenai detail dari tahapan pendekatan sistem. Jadi ini tahap awal kan ini menganalisis kebutuhan dari stakeholder. Maka kita mengidentifikasi stakeholder, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel dari stakeholder itu. Misalnya gini, contoh pencemaran sungai, maka stakeholdernya ada petani, ada peternak, ada pengusaha wisata, ada wisatawan, ada masyarakat, ada pemerintah. Maka kebutuhan petani apa? Sumber air untuk sawah. Kebutuhan peternak apa? Sumber air untuk peternakan. Pengusaha wisata apa? Sumber air bersih. Wisatawan keindahan sungai. Nah, ini adalah variabel-variabel yang dibutuhkan oleh stakeholder itu. Kemudian setelah itu juga Anda harus melihat bahwa karena kita mengenai pencemaran sungai, maka tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengkondisikan agar sungai itu tidak tercemar. Jadi fungsi dari model itu adalah pengendalian pencemaran sungai. Bagaimana kita mengendalikan semua stakeholder yang punya kepentingan terhadap sungai itu agar sungai kita itu tetap tidak tercemar. Jadi tujuannya di garis bawah itu. Pengendalian pencemaran sungai. Jadi tujuannya di ke arah sana. Nah, oleh karena itu, maka karena tujuannya pengendalian pencemaran sungai, maka variabel yang akan kita lihat akibat dari variabel-variabel stakeholder itu adalah jumlah pencemarnya, indeks kualitas airnya, dan daya dukungnya. Yang ini yang akan kita gunakan. Nah, nanti setelah Anda tahu variabelnya, Anda tahu stakeholdernya, Anda tahu variabelnya, Anda tahu variabel kunci untuk pencapaian tujuan dari pemodelan itu, maka Anda formulasikan permasalahannya.
Permasalahannya kita melihat ada yang sinergis, ada yang kontradiktif, tidak. Yang menjadi permasalahan adalah yang kontradiktif. Nah, sekarang bagaimana menjaga kualitas air supaya tanpa memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi dari stakeholder itu. Karena kita harus mengakomodasi semua kepentingan stakeholder, tapi kita harus juga menjaga kualitas air sungai. Ini permasalahan yang kita ingin coba cari solusinya. Seperti apa? Nah, kemudian Anda harus mengidentifikasi sistemnya itu. Tadi kan sudah ya, tujuannya ini. Nah, setelah Anda menentukan tujuan, menentukan variabel, menentukan stakeholder, menentukan komponen-komponennya, maka Anda harus sudah membuat yang disebut dengan model konseptual. Model konseptual itu adalah membuat causal loop. Yang pertama itu. Jadi, causal loop itu apa? Gambaran sifat dinamik dari sistem yang kita kaji. Dari variabel-variabel yang sudah diidentifikasi itu, kita mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, bagaimana hubungannya dalam satu sistem itu. Nanti setelah tahu hubungannya, ada causal loop-nya, apakah dia berdampak positif, ada berdampak negatif. Nah, nanti dibuat hubungan antara satu variabel-variabel lain dengan persamaan matematik. Nah, nanti kita bisa lihat apakah variabel tersebut sifatnya sinergis, meningkatkan, atau malah membuat kesetimbangan. Nah, jadi ini. Jadi setelah Anda mengidentifikasi variabel-variabel tadi, maka Anda buat causal loop-nya nih. Bagaimana pengaruh dari populasi, pengaruh dari petani. Jadi ini ada positif negatifnya. Nanti setelah itu baru Anda hubungkan satu variabel satu dengan variabel yang lain dengan formulasinya. Nah, nanti pada prinsipnya ketika nanti Anda membuat skenario, maka variabel yang terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, ini kan ada variabel terikat, ada variabel bebas. Apa saja yang dipengaruhi? Beban limbah, indeks kualitas air, dan daya dukungnya. Nah, ketika Anda membuat skenario, bagaimana kita sebetulnya kita ingin mengurangi beban limbah ini, kemudian bagaimana skenario-nya? Skenario-nya bisa apa yang bisa dilakukan? Maka kita menentukan variabel bebasnya. Variabel bebasnya seperti apa? Nah, ini karena ini yang terikat, maka ini menjadi output dari sistem kita. Ini menjadi output nih. Di output kita melihat ini. Melihat perilaku yang dihasilkan, beban limbah, indeks kualitas air, dan daya dukung lingkungannya. Karena ini menjadi salah satu parameter yang terikat yang akan kita jadikan digunakan untuk pengambilan keputusan. Selama limbahnya kecil, indeksnya kualitasnya masih bagus, daya dukungnya masih bagus, maka itu menjadi solusi yang paling baik. Karena tujuan utamanya adalah tadi, menjaga agar sungai tidak tercemar. Nah, bagaimana dengan variabel bebasnya? Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, misalnya gini, jumlah pertanian, jumlah pemukiman, jumlah wisata, jumlah populasi. Nah, begini. Nah, misalnya gini, bagaimana kita melakukan beban ini supaya tetap dia mempunyai indeks kualitas yang baik dengan cara mengubah misalnya bagaimana supaya jumlah sisa pakannya ini berkurang sehingga dia tidak mengurangi beban limbah. Bagaimana hasil pertanian ini kita skenariokan agar dia mengurangi beban limbah. Bagaimana pemukiman ini kita skenariokan agar mengurangi beban limbah. Bagaimana pariwisata ini kita skenariokan untuk mengurangi beban limbah. Misalnya gini, yang
sisa pekan ini kan tergantung dari pekan, tergantung dari jumlah KJA. Ini tergantung dari pemanfaatan lahan, tergantung dari jumlah pemukiman, tergantung dari wisatawan, jumlah hotel. Maka skenario-nya bagaimana? Skenario-nya itu adalah membuat variasi variabel dari variabel-variabel ini. Nomor satu, bagaimana kalau jumlah KJA-nya 500, ininya sekian, ininya sekian, ini sekian. Skenario kedua, ininya dirubah. Nah, nanti mana yang paling baik, yang paling optimasi, di mana si lingkungan itu tetap terjaga, air sungainya tidak tercemari, tapi juga bisa mengatur beban maksimal dari setiap variabel bebasnya, agar ininya bisa dijaga supaya tidak tercemar. Jadi intinya tadi bahwa kita harus melihat variabel yang terikatnya, mana yang akan kita simulasikan, dan variabel bebasnya, variabel bebas itulah yang akan kita gunakan untuk skenario. Nanti dengan menggunakan simulasi tersebut, dengan menggunakan model tersebut, kita simulasikan dari skenario-skenario yang kita buat, mana yang skenario yang paling baik untuk pengendalian pencemaran air sungai tersebut tanpa mengurangi dampak ekonomi terhadap stakeholder yang mempunyai kepentingan di daerah tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Sarah. Mengenai tadi yang Bapak jelaskan mengenai pendekatan sistem, contohnya itu yang tadi kultivasi bakteri misalnya. Nah, itu kan kalau misalkan menggunakan pendekatan sistem itu berarti kita melakukan pemodelan dulu. Berarti kalau melakukan pemodelan tidak melakukan secara langsung ya Pak, tidak aktual. Nah, bagaimana kalau ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah pada saat itu kita akan melakukan eksperimen menggunakan yang tadi itu yang sistem aktual atau bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi gini, jadi ketika kita membuat model, maka kita harus tadi kan mendefinisikan modelnya dengan cara tadi mengambil data. Misalnya tadi contohnya Sarah ingin memodelkan, contoh ya misalnya, ingin bagaimana kita mencari suatu model proses produksi suatu enzim selulose misalnya dengan menggunakan bakteri tertentu begitu. Nah, misalnya Sarah ingin melihat bahwa dalam proses produksi enzim selulosa itu ada variabel-variabel yang berpengaruh, ada suhunya, ada nutrisinya, ada kelembabannya, ada jenis mediumnya, misalnya begitu. Nah, nanti dibuat model tuh berdasarkan, kan tadi tentunya pada saat awal harus mencari dulu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan suhu, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan nutrisi yang untuk bakteri tersebut dalam rangka produksi enzim. Nah, berdasarkan situ maka bisa dilihat variabel-variabel apa yang berpengaruh dalam proses produksi enzim itu. Nah, nanti dibuat causal loop-nya. Nah, setelah buat causal loop, dibuat modelnya, kemudian simulasikan, dapat hasilnya nanti dibandingkan dengan kondisi realnya. Kondisi real itu adalah data-data dari hasil jurnal yang tadi. Kalau apakah betul nggak mendekati dari yang real begitu. Nah, kalau seandainya ternyata masih ada perbedaan dengan yang realnya, bukan berarti modelnya itu salah total, bukan. Mungkin saja dalam modelnya itu
ada kekurang sempurnaan dalam membuat formulasi atau dalam melihat variabel, sehingga sebetulnya dengan menggunakan model itu kita bisa memodifikasi memodifikasi strukturnya, hubungan dari struktur dan relasi antara satu unsur dengan unsur yang lain, dan kita melihat outputnya. Nanti outputnya itu dibandingkan dengan dengan si realnya. Jadi istilahnya begini, kita bisa mengatur sistemnya, dan sebagai adjustment-nya adalah outputnya itu. Outputnya itu agar mempunyai perilaku yang sama dengan yang aktualnya. Jadi misalnya ketika Anda running sistemnya, ternyata tidak sesuai dengan aktualnya, maka Anda lihat tuh dari relasi unsur-unsurnya, apa ada yang salah tidak? Anda diperbaiki si unsur-unsur model itu sampai dihasilkan suatu perilaku yang sama dengan yang aktualnya. Paham nggak? Jadi si sistemnya itu kita perbaiki sampai dia mempunyai perilaku yang sama dengan sistem aktualnya. Jadi apa ya? Berarti kembali lagi ke tahap. Gimana, Sarah? Tahap verifikasi dan validasi apa? Ya, jadi yang menentukan si model itu bisa digunakan atau tidak itu dalam proses validasi. Ya, ketika validasi dan verifikasinya belum terpenuhi, maka Anda perbaiki lagi modelnya. Kemudian diperbaiki, simulasikan lagi, Anda validasi dan verifikasi lagi. Begitu. Jadi kalau belum dilihat lagi sistemnya, begitu. Sampai dia mempunyai perilaku yang sama dengan aktualnya, tervalidasi dan terverifikasi, maka Anda bisa memanfaatkan model itu untuk proses itu. Begitu. Jadi validasi dan verifikasi itulah sebagai quality control dari model yang kita buat. Jadi kalau misalnya Anda riset di masa pandemi ini, kalau Anda melakukan di lab kan agak sulit tuh. Maka Anda sebetulnya bisa menggunakan riset untuk pendekatan sistem ini daripada hanya studi pustaka. Sebetulnya ini merupakan satu riset. Anda mengumpulkan jurnal-jurnal, Anda simulasikan, maka ini Anda bisa lakukan di rumah dan bisa menghasilkan suatu penelitian yang lebih baik dibandingkan hanya studi pustaka. Saya kira ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk melakukan penelitian dengan pendekatan sistem. Jadi Anda bisa melakukan penelitiannya di ekologi bisa, di mikrobiologi bisa, di fisiologi bisa. Tapi Anda bisa menggunakan metode pendekatan sistem ini melalui pemodelan dan bisa melihat bagaimana pengaruh dari beberapa variabel untuk suatu fenomena biologi. Ya, ini bisa jadi kesempatan bagi Anda. Apalagi di masa pandemi, Anda kemungkinan akan sulit untuk ke lab, maka Anda bisa menggunakan penelitian seperti ini. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, Anda pertama nanti saya akan kirim email ke Widya ya. Nanti alamat emailnya tolong di-share di WA Group ya, Widya. Iya, Pak. Nanti saya kirim emailnya untuk program PowerSim, Anda download. Kemudian saya akan share juga video tutorial mengenai PowerSim-nya. Anda bisa coba-coba. Anda buat. Nanti minggu depan kita akan workshop mengenai PowerSim itu. Nah, sebelum itu juga Anda ada tugas membuat diagram causal loop. Ini
Berapa orang yang tidak masuk ya? 4 orang. 6 orang ya? 4. 4, Pak. 4 ya? Iya. Udah kelihatan? Belum, Pak. Gimana, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Udah, Pak. Jadi ini tugas Anda, jadi Anda membuatnya sampai ke causal loop aja, ya. Jadi Anda melakukan analisis kebutuhan, Anda identifikasi stakeholder-nya, setelah itu Anda identifikasi variabelnya, setelah Anda identifikasi variabelnya, coba Anda buatkan causal loop dari variabel Anda. Jadi yang Anda harus lakukan, stakeholder-nya apa, variabelnya apa, kemudian membuat causal loop, dan tujuan sistemnya apa. Ya, nanti Anda buat, ini nanti yang akan Anda buat dalam simulasi di PowerSim. Tapi untuk sebagai langkah awal, Anda lakukan identifikasi stakeholder, identifikasi parameternya, kemudian Anda membuat causal loop dari parameter atau variabel itu, dan tujuan sistemnya apa. Ya, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau bertanya itu nanti tugasnya dikirim ke mana? Gimana, Dwi? Yang kedengaran? Tugas yang bikin causal loop itu tuh nanti dikirim ke mana gitu, Pak? Dikirim Nah, nanti ke mana saya- atau Oke. Saya sekarang sedang membuat yang Spadanya. Nanti kita migrasi dari Google Classroom ke Spada. Nanti tugasnya bisa di-upload di Spada ya. Nanti keywordnya nanti saya share di WA Group untuk Spada. Rizka mana? Rizka nggak kelihatan kameranya. Amanah sama Yunita. Ya, Pak, hadir, Pak. Hadir. Pak? Rizka. Rizka kemana nih? Hilang kayaknya nih. Rizka? Silvi? Iya, Pak. Baru masuk atau tadi udah masuk keluar? Udah masuk, Pak. Cuman di tengah-tengah barusan tiba-tiba keluar. Wi-Fi-nya tiba-tiba nggak connect, Pak. Oh gitu. Rizka ini? Kok belum ada? Ini Puji juga keluar masuk ya? Baik, Ajis gimana Ajis? Paham Ajis? Insya Allah, Pak. Paham tugasnya? Paham, Pak. Nah. Bahri? Iya, Pak. Gimana? Paham tugasnya?
Paham, Pak. Ya Allah. Iya, oke. Yasri, Ya, Pak. mana paham? Paham, Pak. Oke. Alia, Iya, Pak. oke. Ada yang ditanyakan, Alia? Nggak ada. Ada. Yuti ya? Yuti, Ya, Pak. mana ada yang ditanyakan? Enggak. Ada? Ada pertanyaan nggak, Yuti? Yuti ya? Ya, Pak. Nggak ada. Oke, Sarah tadi udah. Ray. Enggak, Pak. Ada yang tanyakan, Ray? Enggak, Pak. Ya? Suaranya kok kecil? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Derry, Ya, Pak. ada pertanyaan? Oh, tidak, Pak. Tidak. Oke, tugasnya paham ya? Paham, Pak. Oke. Alif Yani, Iya, Pak. bagaimana, ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Tidak. Siva? Iya, Pak. Ada pertanyaan, Siva? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Suaranya kecil amat. Siapa tadi? Ramdan? Senyum aja nih, Ramdan. Ya, Pak. Udah mandi belum? Pak. Putu? Kenapa Putu? Ya, Pak. Putu ada pertanyaan, Putu? Belum ada, Pak, untuk saat ini. Nah, iya. Nanti saat akan datang bertanya ya. Bapak Ya, punten. Pak. Ya, Puji gimana? Bapak tadi saya keluar sinyalnya jelek, jadi Hmm. kurang paham yang tugas itu gimana ya, Pak? Oh, tugas. Saya tadi keluar. Baik, saya ulang ya. Jadi tugasnya itu untuk minggu depan itu membuat sampai causal loop. Jadi menganalisis stakeholdernya apa saja. Dari stakeholder itu dianalisis parameter atau variabelnya. Nah, setelah menganalisis parameter dan variabelnya, nanti ditentukan tujuan dari sistemnya, permasalahannya apa, dan di akhir dibuat causal loop. Causal loop yang hanya sampai hubungan antara parameter dan variabel. Ada yang positif, ada yang negatif. Nanti mengenai bagaimana memformulasikannya nanti kita bahas di workshop menggunakan PowerSim. Ya, gimana Puji? Paham? Ya, Pak. Puji gimana? Paham? Masih ada yang ini? Ininya modelnya bebas kan, maksudnya masalahnya bebas kan, Pak? Ya, betul. Ini nanti modelnya, topik modelnya silahkan masing-masing bisa buat. Mau model sosial, mau fenomena sosial boleh, mau fenomena biologi, IPA, fisik boleh. Ya. Rizka baru muncul nih. Pendengaran Rizka? Suaranya nggak ada, Rizka. Kayaknya lagi di luar ya. Yunita gimana? Ada pertanyaan Yunita? Enggak, Pak. Belum. Belum. Jay, gimana Jay? Belum. Kabarnya Jay? Fotonya apa nih? Jay?
Oh, di mute ya? Gimana, Pak? Ada pertanyaan nggak, Jay? Enggak, Pak. Udah jelas tugasnya buat Kausalut. Jadi harus ada feedback positif dan negatif berarti ya, Pak? Iya, betul. Betul sekali. Kalau fenomenanya berkaitan dengan tugas akhir, gimana gitu, Pak? Boleh sekali, silakan. Misalnya variabel yang kita ingin lihat di modelnya gitu. Boleh. Nanti sekalian, jadi bisa sebagai latihan Anda untuk skripsi. Ini siapa? Siapa? Sip, oke Jay. Pak Dewi Aryani nih. Iya, Pak. Gimana Dewi Aryani? Cukup, Pak. Untuk saat ini belum ada pertanyaan dan tugasnya sudah jelas. Oke. Hasna? Hasna? Dengaran Hasna? Ya, kedengeran Pak. Mohon maaf, barusan susah di unmute-nya. Oh, Udah ngerti Kak tugasnya. Oke. Silvi? Iya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Untuk saat ini. Puji sudah, Widya sudah. Ini Iroh, gimana Iroh? Iya Bapak, sudah jelas Pak. Jelas. Mana udah tadi ya? Mana? Amanah. Lupa di-unmute. Ya, Pak, udah. Udah, oke. Rizka, gimana Rizka? Lagi di mana ini? Mic-nya. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Jadi yang tidak hadir siapa ini? Media siapa yang tidak hadir? Denia, Siapa? Ashifa, Nisrina. Denia, Asifa, sama Nisrina. Ya. Tiga orang ya? 4, Pak. Nisa, Nisrina. Nisa sama Nisrina. Iya. 24, nih 25, 23. Bukan 5 orang nih? Tadi mah ada 25 Pak yang hadir. Pesertanya 28 kan ya? Iya. Ini di sini partisipannya 24 dikurangi saya dari 23, berarti ada 5. Kayaknya ada yang terlempar lagi, Pak. Oh, yang terlempar. Tadi sudah ada 25. Oh gitu, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Nanti saya kirim program dan file-filenya ke Widya, nanti Widya share ke yang lain. Kalau misalnya kalau bisa di-upload di Spada, nanti saya kabari, ambilnya di Spada, tidak dikirim ke Widya. Tapi emailnya dikirim aja di WA Group ya, Widya. Iya, Pak. Absensinya tetap di Google Classroom dulu sebelum Spadanya ada. Silakan nanti absen. Jadi kecuali yang tadi ya, 4 orang ya. Denia, Nisrina, Nisa, sama satu lagi siapa tadi ya? Ashifa ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti sampai ketemu minggu depan. Diharap programnya sudah di-install di komputernya masing-masing ya. Nanti mungkin kalau nanti kan hari
Selasa jam 9.30, ada kuliah lagi jam berapa? Jam 1. Jam 1 ya? Jam 1, Pak. Ini bebasnya sampai jam 12 berarti ya? Iya, Pak. Oke, berarti nanti workshopnya nggak apa-apa dari jam 9.30 sampai jam 12. Nanti kalau ini dilanjutkan lagi ke minggu selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada informasi saya kirim di WA group ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya sekian ya semua.